Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin kita buka bersama Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Diberi judul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah dan orang-orang yang di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Haleluya. Saudara, ini peristiwa yang kita mungkin sudah sering dengar khotbahnya, kita sudah sering dengar, sudah sering baca, peristiwa di mana Yesus meneduhkan angin sakal. Tapi ada peristiwa yang menarik ini, saudara. Nah, ternyata sebelum peristiwa ini terjadi, sebelum murid-muridnya diombang-ambingkan oleh angin sakal itu, saudara, angin yang dari depan. Jadi ketika perahu meluncur ke arah sana, jadi ada angin dari arah sana yang melawan. Jadi arus yang sehingga mereka itu berjalan melawan arus hingga gelombangnya menjadi tinggi. Ya, gelombangnya menjadi tinggi hingga mereka akhirnya perahu mereka digambarkan diombang-ambingkan. Ya, saya pernah ingat dulu ketika saya masih SMA kelas 1, saya pulang. Saya dulu sekolah di Flores Timur. Itu saya sekolah di salah satu sekolah Katolik di sana. Kelas 1 saya pulang kembali ke kampung saya. Itu saya naik feri, kapal feri dari pelabuhan di Flores itu kembali ke kampung saya. Itu, saudara, luar biasa. Itu saya memperkirakan feri itu akan tenggelam karena airnya sudah masuk di dek paling bawah. Jadi dia jalan seperti ini, kapal besar itu, airnya masuk, Anda membayangkan itu ketakutannya, semua orang di situ takut semua. Termasuk saya, waktu itu saya masih ingat, saya kelas 1 SMA. Saya dengan bapak saya ketakutan. Kami lari naik ke atas, semua orang tambah di atas, saudara, tambah miring. Semua ada ayam, ada babi, di bawah itu semua diangkut sama air, saudara. Barang-barang semua. Itu saya pengalaman pertama dan itu tidak pernah terjadi lagi. Ya, ketika saya naik feri itu pengalaman yang dimana saya bilang mati. Ya, saya memperkirakan peristiwa itu sama ketika perahu mungkin yang mereka tumpang ini diombang-ambingkan, mungkin air sudah mulai naik ke perahu. Karena pasti ke kiri dan ke kanan. Pasti semua orang yang mengalami itu takut. Saya yakin murid-murid pun ini, saudara, mereka manusia. Ya, mereka punya perasaan takut, mati sudah. Hanya pikirannya adalah mati sudah. Saya waktu itu memikirkan udah mati sudah. Ya. Jadi pasti, ya, bayangkan tidak ada sesuatu yang bisa menolong. Intinya ya udah mati sudah. Ya, dengan cara mereka dikatakan mereka berteriak-teriak minta tolong. Tapi tidak ada yang mendengarkan mereka. Tapi menarik, sebelum peristiwa ini terjadi, saudara, sebelumnya, dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21, ada peristiwa yang berbeda. Sebelum mereka, dikatakan dalam ayat 22, sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu,
Sesudah apa? Sesudah peristiwa Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang dan sisanya berapa? 12 bakul. Jadi sesudah peristiwa mujizat itu, sesudah murid-murid itu mengalami mujizat, mereka lihat mujizat, mereka mengalami mujizat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, yang mereka belum pernah berpikir sebelumnya itu terjadi. Ternyata hanya dengan 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang, laki-laki, belum termasuk perempuan. Itu jumlahnya sangat banyak, bahkan ada sisanya lagi, saudara. Sesudah itu Yesus menyuruh mereka pergi seberang lebih dulu dan menyuruh orang banyak untuk pulang. Jadi apa peristiwa sebelumnya? Mereka lihat mujizat. Saya percaya mereka berjalan dengan gagah. Mereka berjalan mulai angkat muka. Mereka mulai pede. Wah, ternyata Yesus yang kita ikut ini, yang mereka panggil guru ini, luar biasa kuasanya. Bayangkan, saya percaya sambil di jalan mereka bercerita. Mungkin duduk di perahu, peristiwa itu mereka masih ingat. Mereka tidak pernah melupakan dan itu sangat terkesan. Kok bisa ya? 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan banyak orang, itu gimana caranya ya? Luar biasa ya, dahsyatnya Tuhan kita. Itu kan saudara kalau pergi kemana-mana, ikut KKR, lihat dengar kesaksian, pasti pulang di rumah saudara masih ceritakan di jalan pun. Wih, luar biasa tadi ya. Kok bisa ya? Itu kan masih semangat. Tiba-tiba saudara, setelah peristiwa itu mereka pergi ke seberang. Tiba-tiba mereka dihantam oleh gelombang angin sakal. Apa yang saya baca ini kita belajar bersama-sama. Di tahun 2023 kemarin ada banyak pasti peristiwa-peristiwa yang berkesan dalam hidup kita. Ada banyak kebaikan-kebaikan yang kita alami di dalam Tuhan. Amin. Ada juga mujizat-mujizat, baik itu kecil, besar, atau apapun itu, peristiwa-peristiwa yang tidak pernah kita duga itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saudara harus memikirkan hal yang serius. Seperti saya khotbahkan sebelumnya, hidup ini perjalanan. Kadang-kadang kita harus melewati lembah. Kadang-kadang kita harus melewati hal yang tidak mudah, seperti Daud lembah kekelaman, di kiri kanan ada jurang. Kadang-kadang kita harus menemui batu yang besar. Kadang-kadang kita harus melalui kerikil yang tajam. Gak mudah, saudara. Jadi perjalanan kita tahun 2024 ini, saudara, ini perjalanan yang tidak mudah. Artinya gini, saudara. Kita percaya. Kita orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kita percaya kita orang yang pasti ditolong Tuhan. Tapi juga kita harus melihat bahwa di depan kita ada peristiwa-peristiwa yang mungkin yang tidak menyenangkan, mungkin ada peristiwa-peristiwa yang bisa mengecewakan kita, ada peristiwa-peristiwa, ada masalah-masalah yang bisa datang secara tiba-tiba yang tidak pernah kita pikirkan. Nah, hal ini yang murid-murid tidak pernah pikirkan itu terjadi. Tiba-tiba saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak minta tolong. Yang lebih parahnya saudara, ini yang menjadi belajar kita. Setelah peristiwa ketika mereka itu berteriak minta tolong, dikatakan di sana, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yang unik ini, ngapain Yesus datang jam 3 malam? Nah, ini saya diperkirakan dalam ini saudara, ini mereka berangkat itu sekitar sore hari. Karena setelah mereka memberi makan 5.000 orang itu semua harus pulang karena gak boleh tidur di atas gunung itu. Semuanya pulang dan akhirnya mereka menyeberang itu mungkin di sore hari jam 6 sore atau jam 7. Mereka menyeberang. Bayangkan berapa lama mereka diombang-ambingkan angin sakal itu saudara. Dan baru jam 3 malam itu Yesus datang. Nah, secara hukum alam katanya, biasa jam 2, jam 3 malam itu jam-jam yang menyeramkan. Kalau saudara jalan tiba-tiba jam 2 malam, jam 3 malam, tiba-tiba ketemu orang di gang, apa yang saudara pikirkan? Ini orang atau setan? Apalagi kalau dia pakai baju putih. Saudara berpikir ulang, jalan atau pulang? Ya kan? Nah, ini peristiwa yang terjadi saudara. Tiba-tiba
Ada orang ketika mereka sedang berteriak bagaimana ini mati sudah, apa yang harus mereka lakukan. Tiba-tiba ada orang yang datang jam 3 malam. Dan biasanya jubah Tuhan Yesus itu jubahnya warna putih juga. Dan itu jalan di atas air. Dan juga mereka belum pernah melihat sebelumnya ada orang yang bisa jalan di atas air. Apa yang mereka lakukan dikatakan saudara? Mereka teriak apa? Hantu! Padahal lagi dalam ketakutan, dalam kebingungan. Mereka lihat di depan, tambah takut lagi saudara. Ini kita sudah mau mati, hantu datang. Jangan sampai ini penjaga laut yang akan menghancurkan kita. Selesai kita di sini. Bisa aja gitu kan? Di pikiran manusia. Ya, manusia. Tapi yang menarik saudara, sini saudara. Tiba-tiba Yesus bilang, apa Yesus katakan? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Oh, itu sebuah kata yang paling penting. Bayangkan Yesus kalau nggak ngomong tenanglah, saya yakin mereka akan teriak terus, hantu, hantu, hantu. Mungkin ada yang sudah nyebur, sudah di miring kiri kanan ada hantu, mereka nekat nyebur untuk berenang. Saudara kalau lihat hantu, saudara kan lari kan? Hajar, pagar pun, tembok pun pasti saudara akan lewati gitu kan. Kalau orang ketakutan biasa seperti ini. Apalagi panik gitu kan. Saya yakin murid-murid ini sudah berpikir untuk lompat sajalah. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus mengatakan tenanglah, aku ini jangan takut. Amen. Tapi dalam peristiwa itu saudara, hanya satu murid yang meresponi. Siapa? Petrus. Petrus langsung ngomong gini saudara. Apa yang Petrus ngomong? Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Apa yang kita mau belajar di sini saudara? Ketika Yesus memerintahkan murid-muridnya pergi mendahului dia di seberang, Yesus tahu apa yang terjadi di depan sana. Yesus tahu murid-muridnya lagi dalam ketakutan. Mereka lagi kecemasan, mereka akan berpikir mati. Bagaimana hidup kita, baru saja kita lihat mujizat, baru saja kita senang-senang menikmati kebaikan Tuhan, baru saja kita lihat sebuah perkara yang ajaib, kok kita datang langsung menyeberang ke seberang aja, tiba-tiba kita harus mati. Apa yang Yesus lakukan saudara? Yesus datang ketemu dengan mereka. Artinya di sini Yesus tidak membiarkan mereka tinggal dalam ketakutan. Ya, apa yang kita belajar saudara? Saya percaya peristiwa yang kedua yang Yesus ingin tunjukkan kepada murid-muridnya. Kemarin kamu lihat mujizat, Yesus bilang. Tapi mujizat itu bukan untuk kamu. Tapi mujizat itu bagi 5.000 orang itu yang makan. 5.000 orang itu menjadi percaya kepada Tuhan. Murid-muridnya orang yang melaksanakan. Mereka bagikan roti, mereka bagikan roti. Tapi kali ini Yesus bilang, ini enggak cukup bagi mereka. Ketika mereka tiba-tiba mereka mengalami angin sakal, Yesus datang. Tujuan Yesus adalah supaya mereka juga mengalami mujizat. Saudara, dalam kehidupan ini ada hal yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Sebuah tujuan Tuhan adalah supaya kita mengalami perkara-perkara ajaib di dalam Tuhan. Kita bukan saja penonton mujizat. Bukan saja penikmat mujizat. Ada orang yang diberkati, kita tepuk tangan. Wow, kita bilang wow. Dulu ada orang wow koprol 5 kali. Karena saking luar biasanya orang itu diberkati. Kok bisa ya? Apa kita hanya jadi penonton saudara? Kita tepuk tangan. Tapi pulang kita mengalami hal yang belum selesai. Masalah kita belum selesai. Kita nggak mengalami apa-apa. Tuhan tidak mau kita kayak gitu. Tuhan mau kita mengalami juga mujizat. Amin. Tuhan tidak mau murid-muridnya hanya penikmat mujizat. Hanya penonton mujizat. Dia mau juga murid-muridnya mengalami sendiri mujizat itu. Dan benar saudara. Mereka mengalami sendiri. Sudah mau mati. Tiba-tiba Yesus datang menolong mereka. Kalau kita celaka di jalan kan mudah ada orang yang cepat tolong. Kalau saudara kecelakaan di laut. Hanya 2 pilihan. Kalau ada pelampung saudara selamat, kalau tidak mati. Itu lebih parah kecelakaan di laut saudara. Karena tidak ada, mau teriak siapa yang mau nolong saudara. Syukur kalau ada kapal yang lewat. Kalau nggak ada, selesai.
Tapi kalau kita jatuh di jalan kan pasti ada orang yang lewat. Nah ini peristiwa, kenapa ini terjadi? Tujuan Tuhan. Maka itulah satu ayat yang selalu saya pegang sampai hari ini saudara. Dan ini yang selalu kami pegang dalam keluarga kami, dalam penggambaran dalam rumah tangga. Roma 8 ayat 28. Di skripsi saya itu, di depan itu saya tulis, di tesis saya tulis. Tuhan Allah turut bekerja, karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya selalu mengatakan ketika apapun persoalan saya selalu berdiri mengatakan, Samuel tahu bahwa Samuel punya Tuhan yang selalu bekerja dalam kehidupan Samuel. Dalam masalah saya, dalam persoalan saya. Dan satu tujuan Tuhan adalah mendatangkan kebaikan bagi saya. Apapun itu, hal yang tidak menyenangkan apapun itu, hal yang menyenangkan satu kali pun, apapun itu saudara yang terjadi, tujuan Tuhan untuk mendatangkan yang baik. Jadi kemarin 2023 ada hal yang baik. Kita masuk ke 2024 ini, mungkin ada perkara-perkara yang tidak mudah. Percayalah, ada kebaikan Tuhan yang lagi bekerja dalam kehidupan saudara. Amin. Amin saudara. Tuhan lagi buat sesuatu dalam kehidupanmu. Selalu saja saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai apa? Tergeletak. Maka itu yang Tuhan lakukan kepada murid-muridnya. Tuhan tidak biarkan murid-muridnya mati tenggelam. Tapi 3 jam 3 malam saudara. Dia nggak tidur. Harusnya dia ambil kesempatan untuk tidur karena dia juga manusia. Tapi dia tahu apa yang terjadi dengan murid-muridnya. Orang yang dia kasihi. Dia datang jam 3 malam. Dia melakukan sebuah keputusan yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Dia berjalan di atas air. Dia nggak perlu perahu. Dia jalan di atas air dengan sebuah tujuan untuk menolong murid-murid yang lagi mengalami ketakutan. Saya bilang kepada saudara, Tuhan itu selalu ada bagi kita, kapanpun, dimanapun, apapun. Dia selalu datang bagi kita. Tuhan kita itu tidak pernah tertidur, kata Daud dalam Mazmurnya. Dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur. Dia selalu berjaga-jaga bersama dengan kita. Kapanpun, saudara datang kepada Dia kapanpun, Dia selalu ada bagi kita semua. Itu sebuah hal yang kita mau belajar dari peristiwa ini. Ketika Yesus itu mengasihi, Dia sungguh-sungguh mengasihi saudara. 12 murid itu Dia kasih. Orang-orang yang Dia kasihi. Dia lakukan sesuatu yang tidak di luar logika manusia. Hanya dengan tujuan untuk menolong murid-muridnya. Tapi saudara, kita belajar bagaimana respon murid-muridnya. Ternyata ketika Yesus bicara, tenanglah aku ini, jangan takut. Petrus yang langsung kenal. Ini kayaknya suara Tuhan Yesus. Ya kan? Petrus mulai berpikir. Dia mulai berpikir, ini kayaknya bukan hantu. Kok suaranya saya kenal? Makanya dia bilang ini, apa yang dia katakan saudara? Dalam ayat yang kita baca. Ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Murid-murid yang lain teriak nggak? Nggak ada. Ayat ini tidak mencatat saudara. Memang peristiwa ini dicatat oleh Matius dan oleh Yohanes. Ya, peristiwa ketika Yesus berjalan di atas air dicatat oleh Matius, Markus, dan Yohanes. Tapi hanya Matius yang mencatat peristiwa ketika Petrus berjalan di atas air. Tapi Markus dan Yohanes tidak mencatat peristiwa itu. Ya, hanya Matius yang mencatat peristiwa itu saudara. Hingga Tuhan bilang, datanglah. Ini sebuah peristiwa yang belum pernah Tuhan Yesus lakukan saudara. Dia bilang kepada Petrus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu, berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tuhan bilang, datang. Kalau kamu yakin aku adalah Tuhan, dan kamu yakin bahwa kamu bisa jalan di atas air, datanglah. Petrus, lakukan saudara.
Ini menariknya Petrus, saudara. Walaupun dia orang yang cepat bicara, tapi dia cepat meresponi, saudara. Betul, dia turun dari perahu. Dia turun dari perahu. Dia jalan nggak? Betul, dia jalan di atas air. Benar-benar dia jalan di atas air. Tapi saudara, ketika dia menginjakkan kaki di atas air, dia mulai jalan. Apa yang dikatakan di saudara? Ya, ketika dirasanya tiupan angin, ya, takutlah ia dan mulailah tenggelam lalu berteriak, tolonglah aku. Padahal dia sudah berjalan di atas air. Sudah jalan, saudara. Tapi tiba-tiba ketika dia rasakan, karena angin pada waktu itu belum berhenti. Jadi Yesus datang dan dia mengatakan, tenanglah aku ini, jangan takut. Itu angin belum berhenti, saudara. Belum ada mujizat. Belum ada peristiwa. Angin itu reda. Masih angin yang sama. Jadi ketika Petrus mulai berjalan dengan angin yang sama, angin sakal itu masih menghembus saudara dengan kencang, dia mulai goyang. Dan akhirnya saudara, dia mulai tenggelam. Yang saya ingin kita melihat di sini saudara, ya, Petrus ketika dia mendengar suara Tuhan Yesus, dia meresponi suara itu dan dia mengambil sebuah keputusan untuk pergi bertemu dengan Yesus. Penting bagi hidup kita untuk kita mengenali Tuhan kita dengan benar. Karena saudara, ketika orang takut, saudara pernah panik enggak? Saya rasa kita semua pernah merakit peristiwa panik, peristiwa takut. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa jelas mendengarkan suara apa. Makanya dikatakan ketika ada bencana, jangan panik. Supaya kita bisa mendengarkan suara, arahan, lari kemana, lari ke kiri atau ke kanan. Makanya ketika bencana, banyak orang mati karena mereka panik tidak mendengarkan instruksi. Apakah ke kanan atau ke kiri. Jadi mereka saking ketakutan, semua suara apapun tidak jelas di telinga mereka. Nah, itulah yang terjadi ketika Tuhan Yesus bilang, tenanglah aku ini, jangan takut. Hanya Petrus yang mendengar suara itu karena dia kenal suara itu. Penting bagi kita untuk mengenali Tuhan kita dengan benar. Jadi ketika kita mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, ketakutan datang, masalah datang, kita tetap percaya Tuhan pasti tolong kita. Yang menjadi masalahnya, kita kenal persis Tuhan kita enggak? Coba buka dengan saya Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Jepri baca, lihat dengan saya. Yohanes pasal 10 ayat 27. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka apa? Mengikut aku. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Yesus sering menggambarkan, ya, bahwa kita ini adalah domba dan dia adalah gembala. Dan domba itu selalu tahu siapa gembalanya. Domba itu selalu tahu siapa gembalanya. Makanya saudara, kalau seorang gembala domba itu di Timur Tengah biasa seperti itu saudara, ya itu biasanya gembalanya kan di depan. Kalau kita di Indonesia Timur kan gembala di belakang. Ya kan? Kalau di Timur Tengah gembala di depan. Dia berteriak saudara, itu domba tahu suaranya. Dan ini pada diuji coba oleh seseorang yang bernama Judith saudara. Dia pergi ke Timur Tengah di Yerusalem. Dan dia betul-betul pingin tahu apakah benar nggak kata Alkitab. Bahwa domba itu mengenal suara gembalanya. Nah akhirnya dia bertemu dengan 3 orang gembala yang punya masing-masing gembalaan di sebuah padang yang biasa di mana mereka mengembalakan domba mereka. Dan ketika mereka bertemu biasanya domba itu bercampur-campur. Tercampur ketika mereka bertemu, mereka bercampur. Nah, ternyata saudara, pada waktu mereka harus pulang, nah itu dombanya itu gembalanya berteriak dengan ciri khas mereka masing-masing. Ya, suara cara mereka bagaimana supaya domba mereka kenal. Ternyata ketika sang gembala yang satu berteriak dengan sebuah suara kode yang berbeda, mungkin dia panggil gitu kan, enggak usah. Ya, jangan ganggu kalau saya lagi semangat. Enggak usah, biarin aja. Kalau dia bilang pasti dombanya dia akan ngikuti dia. Dan itu saudara dia coba dan dia saksikan sendiri. Ternyata ketika sang gembala berteriak dombanya mulai memisahkan diri mengikuti dia.
Ternyata di Timur Tengah itu kayak gitu. Nah, Yesus mengatakan seperti ini karena Yesus melihat konteks apa yang terjadi di Timur Tengah, di mana dia berada, di kampung halaman dia. Domba itu tahu gembalanya. Nah, kita ini domba, saudara. Amin. Kita ini domba. Kita punya Tuhan sebagai gembala. Kita kenal persis siapa gembala kita. Itu yang paling penting. Ketika dia berbicara, ketika dia memberi instruksi kepada kita dengan cara yang berbeda-beda, kita kenali. Kita masing-masing punya cara mengenal Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang yang mendengar suara Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Gak bisa sama, saudara. Saya dan saudara gak bisa sama. Cara saudara mengenal Tuhanmu gak bisa sama. Bahkan itulah yang menentukan cara orang berdoa itu berbeda-beda. Gak bisa sama. Ya, karena cara kita mengenal orang yang kita kenal itu berbeda-beda. Ya, gak bisa sama. Makanya penting sekali untuk kita tahu siapa Tuhan kita. Cara apa yang Tuhan selalu berikan kepada kita untuk kita kenal bahwa ini datang dari Tuhan. Ada orang, ini benar nggak dari Tuhan? Dengan cara apa? Dia ngalami damai sejahtera. Ada orang yang bilang kalau itu datang dari Tuhan, Tuhan akan kasih cara, orang itu akan datang kepada saya. Berbeda-beda. Kita punya cara berbeda-beda, meyakinkan kita apakah ini datang dari Tuhan, apakah ini instruksi dari Tuhan atau tidak. Kita masing-masing punya cara yang berbeda-beda. Gak boleh kita menyamakan diri kita dengan orang lain. Ada orang yang bisa mendengarkan secara audible suara Tuhan. Ada orang yang punya karunia bisa mendengarkan suara Tuhan. Tapi saya memaksakan diri untuk melakukan gak bisa. Makanya jangan coba-coba ikut orang. Cara orang gak boleh. Akhirnya kamu akan menjadi kecewa. Jangan jiplak orang dengan caramu. Untuk mengenal Tuhan kamu ikut caranya. Gak boleh. Kamu harus punya cara sendiri bagaimana kamu kenali Tuhan. Karena apa? Itu yang menentukan ketika kita punya masalah. Ketika kita punya masalah, kita tahu apa solusi yang harus kita lakukan. Ini datang dari Tuhan, apakah ini ujian atau ini karena sesuatu hal yang perlu kita bertobat. Ada orang, saudara, yang sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, tiba-tiba punya masalah. Padahal dia sudah hidup benar, tapi masalah ada. Itu yang disebut dengan ujian. Yang kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Yang walaupun kita sudah hidup benar, sudah takut Tuhan, tapi masih ada masalah. Tuhan izinkan supaya kita apa? Kita naik level. Ujian selalu datang untuk apa? Naik kelas. Ujian tidak pernah datang ketika kita tidak sekolah, saudara. Ujian selalu datang ketika kita pergi kepada level yang berikutnya. Tuhan selalu mau orang yang dikasihinya tidak hidup menjadi biasa-biasa saja. Amin. Tuhan tidak pernah mau kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Makanya apa? Tuhan selalu berikan proses kepada kita. Tuhan berikan ujian kepada kita untuk kita pergi kepada hal yang lebih besar. Tapi kadang-kadang ada orang yang mengalami masalah karena dosa. Tujuannya supaya dia bertobat. Itu aja. Ya. Ada kita yang kadang-kadang kita suruh sungguh-sungguh ada masalah. Mungkin tujuannya bukan untuk bertobat. Tujuannya untuk kita semakin yakin, semakin percaya bahwa Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Ada orang yang punya masalah, tujuannya satu aja, Tuhan mau kau bertobat. Makanya bagaimana caranya? Masing-masing kita harus kenali. Ini apakah Tuhan mau menegur kita bertobat? Atau Tuhan lagi izinkan kita untuk kita semakin yakin melakukan ini. Ini langkah yang tepat. Ini sebuah keputusan yang tepat yang harus saya ambil. Makanya kita harus mengenali Tuhan kita. Itulah yang Petrus, saudara, yakin. Bahwa yang bicara di depan ini, tenanglah aku ini. Jangan takut, adalah Tuhan Yesus. Yang membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Kemudian dia jalan. Tapi kenapa dia bisa tenggelam, saudara? Karena dia ragu-ragu sebenarnya. Karena dia ragu-ragu. Kalau dia yakin terus, saudara, pasti dia bisa jalan bertemu pegang tangan Tuhan Yesus. Tapi kenapa, saudara? Dia kehilangan fokus. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah yakin Tuhan tolong. Ketika kita sudah yakin ini rencana Tuhan dalam hidup saya. Ini maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Saya sudah yakin Tuhan sudah bicara dengan saya dengan caranya. Saya mau jalan sekarang. Tapi kadang-kadang, saudara, kita bisa kehilangan fokus karena apa? Kita menoleh ke kiri dan ke kanan. Awalnya Petrus fokus dengan Tuhan Yesus.
Tapi ketika tiba angin itu masih ada, dia menoleh, dia lihat angin itu besar. Kan sebelumnya di atas perahu kan. Kemudian dia lihat perahunya itu ombang-ambing, ternyata itu luar biasa. Dia mulai takut dan tenggelam. Hati-hati saudara, jangan sampai ketika kita berjalan, kita sudah yakin ini datang dari Tuhan. Tapi kadang-kadang kita kehilangan fokus karena apa? Kita menoleh apa? Melihat masalah orang lain. Melihat kegagalan orang lain. Dia juga pernah usaha yang sama dengan apa yang saya lakukan hari ini. Dia pernah coba juga melakukan hal yang sama, tapi dia gagal. Jangan sampai saya gagal juga. Kita mulai ragu-ragu. Apa yang kita putuskan ini kayaknya bukan datang dari Tuhan. Tapi saudara, orang yang percaya sungguh-sungguh bahwa dia kenal siapa Tuhannya. Mungkin masalah pasti ada. Masalah bisa datang, persoalan bisa datang. Tapi kalau dia kenal Tuhannya dengan benar, bahwa Tuhan beserta dengan dia. Tuhan ada di depan dia. Dan dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya yakin dia akan sampai kepada tujuannya. Tapi kadang-kadang kalau kita menoleh, kita mulai lihat diri kita. Siapa saya? Kita mulai lihat kemampuan kita. Kita mulai lihat latar belakang kita. Kita mulai lihat ke belakang lagi. Melihat kita pernah gagal. Kita pernah kalah. Semuanya selesai. Tenggelam kita, saudara. Tapi kita mulai fokus hanya kepada apa yang Tuhan mau. Kita jalan saja. Saya yakin pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan tidak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Kita bangkit lagi, kita jalan lagi, kita bangkit lagi, kita jalan lagi. Sampai kepada tujuan. Tujuan apa? Masa depan yang penuh harapan yang Tuhan janjikan kepada kita. Amin, saudara. Kalau hari ini engkau lagi mengalami itu. Mungkin engkau lagi terangtuk. Mungkin engkau lagi mulai berpikir, aduh, gak mungkin ini. Engkau lagi berpikir, aduh kayaknya gak bisa. Aduh kayaknya saya gak mampu. Aduh saya kayaknya bukan di sini. Saudara, buka matamu lagi. Lihat ke depan. Lihat rencana Tuhan dalam hidupmu. Iblis selalu punya cara untuk kita tidak melihat rencana Tuhan. Dengan cara apa? Kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Ada saja masalah. Ada saja orang-orang yang mengecewakan kita. Ada saja orang-orang yang bicara buruk tentang kita. Ada saja orang-orang yang mengatakan kamu gak mampu. Kamu gak bisa. Ada saja orang-orang yang membuat kita kesal. Ada saja orang-orang yang membuat kita, waduh, bisa itu terjadi. Kita tidak bisa menghalangi orang lain bicara yang buruk tentang kita. Ulang-ulang saya bilang. Saudara tidak bisa membawa plester di tangan saudara dan tutup mulutnya. Gak bisa. Saudara akan dibawa ke kantor polisi dan saudara masuk penjara. Pastikan itu. Gak mungkin saudara akan pergi ke tetangga saudara dan tutup plester mulutnya karena dia sering ngomongin namamu. Gak bisa saudara. Saudara akan dituntut. Yang saudara lakukan adalah biarkan saja dia bicara. Saudara tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Makanya kalau orang itu statusnya tidak menyenangkanmu, langsung saat itu ambil unfollow dia. Jangan ikuti dia. Kita suka lihat sering status orang kan. Ini orang kok menyebalkan banget. Tapi kita masih berteman dengan dia. Kita masih suka lihat statusnya. Serius saudara. Kita kan suka kayak gitu kan. Mudah sebenarnya. Mudah. Kalau kita nggak suka, udah hapus aja dia dari pertemananmu. Maka dia statusnya nggak akan pernah muncul di Facebookmu, di Instagrammu, di status WhatsAppmu atau apapun itu. Saudara, lakukan sederhana. Tapi kita ini manusia kan suka sekali kan. Kepo kan. Dia mau ngapain? Tiba-tiba dengan dia jatuh dari motor, syukur. Tapi besok dia buat status lagi. Betul, ini jangan sampai untuk saya ini. Kita mulai tidak tidur gara-gara statusnya. Ya kan? Kita mulai tidak tidur. Aduh, besok saya kalau ketemu dia, saudara, sampai pagi jam 3, jam 4 saudara belum tidur. Karena saudara ingat sampai akhirnya mimpi buruk. Mimpi buruk apa? Saudara, mimpi buruk ditonjok orang. Ternyata yang tonjok saudara istri saudara. Jangan sampai itu terjadi. Sederhana saudara. Sederhana. Yang kadang-kadang kita terganggu. Udah, kalau ada orang-orang yang membuat engkau terganggu, udah usah berteman dengan dia, nggak jadi masalah. Serius saudara, ambil keputusan. Jangan memikirkan saya takut kehilangan teman. Tidak apa-apa. Saudara punya Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan saudara. Kalau itu orang yang membuat engkau tidak bahagia, sudah. Tapi jangan istrimu.
Pak Pendeta, istri saya itu, suami saya itu tidak menyenangkan. Tidak boleh kamu tinggalkan. Jangan sampai ini Pak Pendeta dia ngomong gitu soalnya. Jangan, saudara. Makanya penting untuk kita fokus dengan Tuhan. Jangan fokus dengan apa yang orang lain capai. Jangan lihat orang lain sukses, saudara juga pingin seperti orang itu. Itu yang kadang-kadang terjadi kan? Kita lihat orang lain ganti mobil, ganti motor, kita juga pingin ganti motor. Padahal motornya kita masih bisa pakai. Gak apa-apa, jual aja, kredit lagi. Yang kemarin bisa bayar 300 ribu, sekarang bayarnya 500 ribu per bulan, 600 bulan per bulan, 800 ribu per bulan. Demi apa? Supaya sama dengan tetangga. Berbahaya, saudara. Jangan hidup dengan apa kata orang. Masing-masing kita itu berbeda cara hidupnya. Saudara. Jangan sama dengan tetanggamu. Kalau tetanggamu itu punya mobil warna hitam, jangan juga kamu berpikir saya harus ganti mobil saya warna hitam. Tidak perlu. Kalau saudara bisa, ngapain? Bisa, lakukan. Kalau nggak bisa, jangan. Kalau lihat saudara sofa di tetanggamu itu warna merah, jangan paksa suami, Pak, itu sofa tetangga saya warna merah, bagus sekali, dia kredit. Kayaknya kita bisa kredit juga. Karena suami cinta istri. Dap apa? Ayo mama kita pergi kredit sekarang. Supaya sama dengan tetangga kan? Nah itu berbahaya, saudara. Kita kehilangan fokus tujuan hidup kita. Kita mau hidup ini apa yang Tuhan mau, bukan apa yang orang lain mau. Hingga kadang-kadang kan kita repot sendiri melihat orang lain. Jadi mari fokus. Anak-anak muda, fokus. Ya, fokus. Jangan lihat temanmu punya iPhone titanium. Saudara pikir kayaknya saya punya HP ini ganti dengan titanium. Nggak apa-apa, kredit. Harusnya gaji saya sekian, akhirnya gaji hampir 70% habis untuk bayar kredit. Dan hidup hanya 30%. Bayangkan kalau saudara hidup dengan gaji 30% sebulan, itu saudara bisa hidup nggak? Saudara lagi bilang, saya percaya, walaupun 30%, saya percaya Tuhan tolong saya. Bodoh namanya. Iya, saudara. Dan akhirnya kita mulai coba Tuhan kan. Kita bilang, oh, tidak apa-apa. Saya percaya, saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya 30% ini Tuhan akan buat mujizat. Saya bilang kepada saya, Tuhan nggak akan pernah buat mujizat. Percaya, saudara. Saudara bodoh. Makanya Amsal bilang, hai orang bebal. Ya kan? Amsal itu kalau bicara, saudara itu ngomongnya lebih parah dari saya bilang bodoh. Dia bilang bebal. Orang bebal itu sudah di ngomongin berkali-kali, dia nggak dengar, itu bebal namanya. Amsal bilang itu orang bebal. Jadi mari saudara, kalau ada memang yang tidak perlu, ya udah kita harus ambil keputusan, udah tidak perlu. Kalau memang tidak perlu berutang, nggak usah paksa. Apalagi saya bilang kemarin, kalau saudara memang tidak bisa bayar utang, jangan coba-coba berhutang. Karena menderita saudara berhutang. Serius. Ya. Jangan coba-coba, lihat. Ya. Hingga apa? Kita tetap fokus kepada tujuan hidup kita. Amin, saudara. Amin. Dan apakah Tuhan meninggalkan Petrus jatuh tenggelam? Enggak. Tuhan tangkap tangan Petrus. Dan Tuhan bawa dia naik ke perahu. Seketika itu angin pun redalah. Itulah Tuhan kita, saudara. Walaupun kita masih ragu-ragu. Walaupun kita kadang-kadang masih dengarkan kata orang. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Enggak. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu bilang, ayo bangkit lagi. Enggak apa-apa. Hari ini kamu belajar, enggak apa-apa. Tapi besok kamu akan semakin belajar, semakin belajar, semakin belajar. Dan kamu semakin mengerti, kamu semakin mengenali Tuhanmu. Maka kamu akan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Amin.